nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat di jalan penarik duniawi, tetapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Kita sama-sama mengucapkan amin. Sekarang kita kembali bernyanyi lagu kita sekarang, yaitu Martabuah Manuki. Semua bernyanyi ya. Oke, semangat ya anak-anak. Sekolah minggu, shalom juga teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Saya akan menghafalkan titah ke-6, yaitu jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Dadah. Oke, terima kasih David Syagia. Sekarang kita mengucapkan bersama-sama ya. Hukum Taurat ke-6. 1, 2, 3. Hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Terima kasih. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita dapat melakukan segala perintah-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, kembali kita anak-anak memuji Tuhan kita. Siapa di sini yang Laskar Kristus? Saya. Oke, kita nyanyi Laskar Kristus ya. Bukan pasukan berjalan, bukan pasukan menembak, bukan pasukan berkuda, tetapi Laskar Kristus. Ayo Bang Daniel. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita kembali bernyanyi, satukanlah hati kami. Oke, kita akan baca ayat bulanan. Siapa nih yang sudah hafal ayat bulanan kita? Nah, sebelum kita membaca bersama-sama, teman kita udah ada yang hafal. Kita persilakan Yovan Siagian. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu jadilah anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Terima kasih Yovan Siagian. Kita baca bersama-sama ya ayat bulanan kita dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kita mulai 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Terima kasih. Inang akan kembali membacakan untuk ayat bulanan untuk bulan ini, yaitu di kitab Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kembali kita akan memuji Tuhan kita dari lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Semuanya berdiri ya dan dibuat gerakannya. Oke? Beranjak
Kita bangkit berdiri, kita akan mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Oke, warta kita pada hari ini, minggu terakhir di bulan Agustus, minggu ke-12 setelah Trinitatis. Tema kita pada hari ini adalah kenakan perlengkapan senjata terang dengan nas firman Tuhan dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Warta kita yang pertama, ini sudah minggu terakhir di bulan Agustus, minggu depan sudah awal bulan, tapi kita tetap ibadah online ya. Tetap semangat mengikuti ibadah kita dan semua catatan firman Tuhan dicatat, dikasih ke gurunya masing-masing, oke? Yang kedua, seperti yang diumumkan minggu lalu, untuk anak-anak yang berprestasi, ke foto rapornya kirim ke siswa wilayah masing-masingnya dan semua persyaratannya dilengkapi seperti yang minggu lalu sudah diwartakan. Itu saja warta kita pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, tetap hidup sehat, jaga kebersihan. Shalom. Acara selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu buka Alkitabnya. Nas Alkitab kita untuk khotbah minggu ini tertulis di dalam Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Nah, dikasih kita untuk menandainya dulu ya. Nah, ya. Sambil mempersiapkan kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus.
kasih Bapa di surga, kami ucapkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, atas berkat Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kami, menyertai kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan menyertai kami di dalam satu minggu ini. Semua itu boleh kami nikmati, boleh kami rasakan Tuhan. Bukan karena kebenaran kami atau bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Karena itu ya Bapak, sebagai rasa syukur kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan juga kami mau menyenangkan hati Tuhan dan mencari kekuatan baru melalui firman Tuhan. Karena itu ya Bapak, persiapkan hati dan pemikiran kami supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Terlebih-lebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan, demikian juga anak-anak sekolah minggu seluruhnya kami diurapi oleh Roh Kudus-Mu. Karena itu ya Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk minggu ini tertulis di dalam kitab Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari ini sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu, puji Tuhan. Hari ini kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih-lebih untuk dengar-dengar akan firman Tuhan. Bagaimana? Tadi pagi siapa di sini yang bangunnya kesiangan? Oh, ada juga yang kesiangan ternyata ya. Kenapa ya kok bisa anak kecil masih bangun kesiangan? Apa semalam masih tidurnya kelamaan, atau karena ada merasa bolehlah malas-malasan karena tidak sekolah? Nah, kalau itu kita harapkan sebagai anak Tuhan jangan pernah bermalas-malasan, apalagi kalau tiba hari Minggu kita harus semangat, karena hari Minggu adalah waktunya kita untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang yang pertama, kita kupas satu-satu ya, tentang ada dikatakan di sana keadaan waktu malam dan siang. Malam dan siang. Malam itu biasanya sering digambarkan dengan kegelapan atau gelap. Sedangkan siang itu terang. Jadi berbicara terang, gelap, siang, malam itu adalah seperti satu paketan, tapi tidak bisa dipertemukan. Ini ada contoh, kita angkat lain ya. Nih, contohnya seperti ini. Inilah kita anggap terang ya. Yang putih ini kita anggaplah terang. Terang atau siang. Sedangkan warna hitam ini atau warna gelap ini adalah kegelapan atau kondisi malam hari. Nah, kenapa harus dipisah? Kenapa Tuhan memisah ini antara siang dan malam atau gelap dan terang? Kalau kita lihat di dalam penciptaan, awal penciptaan Tuhan akan bumi ini dikatakan
di sana, tetapi kita buka di dalam Kejadian ya. Di Kejadian, penciptaan awal itu di Kejadian 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Karena Tuhan melihat terang itu baik. Dari sinilah dasar kenapa segala kejahatan atau kejahatan itu yang jahat berbuat dosa itu kita kelompokkan ke dalam kegelapan. Karena Allah mengatakan terang itu baik. Dan Tuhan juga memiliki maksud, memiliki tujuan untuk memisahkan antara gelap dan malam tersebut. Di siang hari lakukanlah segala perbuatan, segala kegiatan yang baik. Karena kalau siang hari itu tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang menutupi. Di siang hari itu semua mata orang tertuju bisa melihat, dan Tuhan pun bisa melihat. Sehingga ketika melakukan kejahatan pun orang mungkin akan berpikir 7 kali keliling, karena banyak akan melihat. Itulah kenapa selalu terang itu dikelompokkan menjadi perbuatan kebaikan. Nah, bagaimana dengan malam? Malam itu Tuhan pisahkan untuk menjadikan manusia itu beristirahat. Karena sudah lelah melakukan kegiatannya, manusia membutuhkan istirahat. Nah, kesempatan karena manusia itu beristirahat pada malam hari, maka si iblis mulai memberikan serangan-serangan kepada manusia-manusia yang tidak taat tadi supaya melakukan kejahatan-kejahatan di malam hari. Lebih banyak mereka melakukan kejahatan di malam hari. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Karena banyak manusia itu dalam kondisi beristirahat. Kalau kita beristirahat atau tidur, kita tidak sadar. Kita tidak tahu apa-apa. Sehingga seorang orang yang melakukan kejahatan atau si iblis itu merasa leluasa. Sehingga malam itu disebutlah menjadi kegelapan tempat kejahatan beraksi. Karena itu jenis-jenis kejahatan biasanya apa sih? Kejahatan apa sih yang sering terjadi di sekitar kita? Kalau di malam hari itu banyak orang tadinya tujuannya kan beristirahat. Malam hari tujuannya beristirahat, tetapi karena untuk mencari kesenangan diri, mereka menyalahgunakan istirahatnya. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka berminum minuman alkohol, minuman keras, bahkan banyak yang berjudi. Dan di sana juga akan terjadi namanya pencurian. Orang kalau mencuri itu biasanya di malam hari. Walaupun memang saat ini pencurian ada juga terjadi di siang hari. Tetapi lebih banyak mereka melakukannya pada malam hari karena mereka merasa aman. Tidak banyak yang bisa melihat. Padahal ada mata yang tidak tertidur di sana, yaitu mata Tuhan. Mata Tuhan kita tidak pernah tertidur, baik malam baik siang. Dalam situasi apapun, mata Tuhan kita pasti tertuju apapun yang kita lakukan. Nah, kejahatan-kejahatan ini yang dilakukan manusia ini mungkin itu hanya karena dijerat oleh si iblis tadi, kekuatan roh iblis, kekuatan yang sangat kuat. Nah, kalau kita mau melawan, kalau kita mau keluar dari kegelapan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangun. Kita harus bangkit. Bangun kamu dari tidurmu. Kita harus bangkit, harus berjalan, harus melewati itu kegelapan. Berjalan atau kalau bisa kita harus berlari. Karena si iblis ini sesungguhnya mencari mangsa, mencari anak-anak Tuhan supaya kakinya bisa diikat, ditarik ke dalam kegelapan. Nah, kalau kita sudah masuk dalam kegelapan ini akan susah untuk bisa melepaskan diri. Karena itu tadi untuk itu kita membutuhkan kekuatan untuk berjalan berlari dari kegelapan ini. Selain itu juga kita membutuhkan perlengkapan senjata yang melengkapi tubuh kita untuk melawan kejahatan tersebut,
roh iblis. Nah, kalau kita berperang, berbicara kita mau melawan bertempur kejahatan tersebut, apa yang kita butuhkan? Tentu kita membutuhkan alat atau perlengkapan yang melindungi tubuh kita ini supaya kita bisa melawan si iblis tadi, melawan kejahatan yang sudah merasuki manusia yang lain. Nah, ini ada contoh nih, gambaran dari perlengkapan senjata. Perlengkapan senjata, nih lihat. Perlengkapan senjata meliputi diantaranya adalah tutup kepala atau topi yang terbuat dari besi otomatis atau baja ya. Jadi sehingga melindungi kepala kita dari benturan-benturan atau tombak atau senjata dari si musuh. Kemudian ada yang namanya baju jirah. Baju jirah ini juga berlapiskan. Baju jirah ini juga berlapiskan besi atau baja, sehingga bisa juga melindungi kita ketika pedang atau senjata musuh mengenai tubuh kita atau perut kita, tidak langsung mengenai perut kita. Seperti itu. Kemudian ada disebut dengan ikat pinggang, yaitu berada di sekitar sininya ya. Ikat pinggangnya ini juga terbuat semua dari yang bisa melindungi. Ada juga yang disebut dengan perisai atau tameng ya, bisa juga disebut dengan tameng, perisai atau tameng. Ini untuk menangkis apabila ada senjata atau peluru atau apapun itu tantangan atau dari si musuh tadi. Kemudian ada juga kasut atau kaki kita juga harus dilindungi. Jadi dari atas kepala sampai dengan kaki kita harus dilengkapi dengan perlengkapan senjata atau yang bisa melindungi diri. Nah, gagah benar ya. Kalau kita lihat udah begini gagah nih. Tapi permasalahannya untuk melawan kejahatan, terlebih-lebih untuk melawan kuasa si iblis, cukup nggak dengan hanya begini? Cukup hanya menggunakan topi, tameng atau perisai, senjata buatan manusia, cukup nggak? Otomatis jawabannya tidak. Tidak cukup. Kalau untuk melawan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, mungkin jawabannya cukup. Tapi melawan kuasa si iblis yang selalu siap mengikat kaki kita untuk menarik kita ke dalam kegelapan, jawabannya tidak cukup. Terus kita, apa dong yang menjadi alat kita? Apa dong yang menjadi senjata kita? Nah, sebagai pengganti topi yang terbuat dari besi, kita membutuhkan yang namanya keselamatan. Keselamatan itu dari siapa? Nanti kita akan tahu sama-sama. Kemudian sebagai pengganti baju jirahnya, apa yang dibutuhkan? Namanya keadilan. Kemudian apa yang menjadi pengganti ikat pinggang itu, supaya kita tidak bergerak kiri dan kanan atau belakang maju depan, tapi kita tetap lurus memuji Tuhan atau berperang untuk melawan kejahatan tadi. Disebut kita dibutuhkan itu namanya kebenaran. Dan untuk kasut kita pun, kasut atau sepatu yang mengamankan kaki kita ini, penggantinya adalah disebut dengan damai sejahtera. Berarti kakimu berlari bukan untuk kejahatan, kakimu ini berlari untuk enggak ke jurang, tetapi untuk memberikan damai sejahtera. Nah, perisainya hilang, tamengnya dong. Nah, perisai tamengnya ini adalah terbentuk dari imanmu, dibentuk dari imanmu. Jadi imanmu ini nanti yang akan menghalau tombakkah, panahkah, apakah bentuk-bentuk senjata dari si iblis yang datang menyerangmu. Imanmu bisa melawan. Imanmu adalah perlindunganmu. Dan yang terakhir adalah ada pedang di sini, pedang yang tajam. Kalau mungkin anak sekolah minggu ya, senang kalau lihat jagoannya
atau hero-hero begitu dengan pedang yang panjang tajam, itu keren sekali ya. Tetapi untuk melawan si iblis kita tidak menggunakan itu. Tetapi menggunakan apa dominan untuk melawan si iblis? Kita menggunakannya itu firman Tuhan dan seluruh perlengkapan senjata Allah ini kita gunakan dengan mengalaskan nama Tuhan Yesus. Nah, kita sudah mengetahui tadi perlengkapan senjata kita. Terus apa lagi dong yang kita lakukan? Cukup nggak kita hanya punya senjata, kita lihat ada senjata kita? Bisa nggak kita menang? Oh, belum. Sabar dulu. Ngapain lagi? Setelah kita udah tahu senjata-senjata apa yang kita butuhkan tadi, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengetahui atau mengenal senjata-senjata yang kamu miliki tadi. Kalau kamu tidak tahu, bagaimana kamu bisa menggunakannya dengan baik? Nah, misalnya tadi, seperti kayak tamik tadi atau perisai ini. Kalau kita tidak tahu, ini tamik ini terbuat dari apa? Bagaimana kita harus memakainya? Apa tujuannya? Kalau kita tidak tahu tamik ini terbuat dari mana, kita akan tidak gampang menggunakannya. Misalkan kalau tameng ini ada terbuat dari besi, otomatis akan berat. Jadi kita akan membutuhkan tenaga atau supaya bisa menyumbangkan ketika kita memegang tameng tersebut ya. Jadi harus tahu ya bagaimana kita untuk menggunakan dan mengenal benar setiap senjata-senjata yang kita perlengkapan senjata yang kita miliki. Demikian juga dengan pisau apa pedang ini. Pedang kita ini panjang atau pendek itu perlu kita ketahui. Tajam apa tumpul kita harus tahu. Bagaimana caranya supaya menggunakannya juga harus tahu. Karena kalau pedang kita panjang, maka kita juga akan membutuhkan keseimbangan. Tidak mungkin pedang panjang kita pegang ujungnya. Jadi ada triknya supaya kita sungguh-sungguh bisa menggunakan pedang itu. Maka tadi ini katakan, kenali setiap perlengkapan senjata yang kamu miliki. Kenali dan bagaimana cara menggunakannya itu harus benar-benar kita ketahui. Ingat dengan cerita bagaimana waktu Daud mau bertempur atau mau melawan si Goliat. Ingat itu. Ketika Raja Saul datang dengan semangatnya memberikan baju-baju perlengkapan perang buat si Daud. Daud dikenakan baju cilat, pakai tameng, pakai segala, pakai topeng, pakai segalanya. Padahal tubuh Daud itu kecil, kurus badannya. Akhirnya apa yang terjadi? Daud tidak merasa nyaman untuk menggunakannya. Boro-boro untuk menjadi perlengkapan senjata, diajak berjalan udah sempoyongan. Akhirnya apa kata Daud? Aku tidak pernah mengenal barang-barang begini. Maka aku akan maju cukup dengan apa yang aku percayakan. Dia hanya membawa persediaan batu dan katapel apa namanya itu buat putar-putaran lengannya itu. Sesederhana itu yang dia bawa. Tetapi walaupun sederhana, karena dia sungguh sudah tahu cara menggunakannya dan dia mengandalkan itu atas nama Tuhan, dia bisa mengalahkan seorang Goliat yang sangat besar, yang sangat ditakuti. Nah, karena itu tadi kalau kita sudah tahu apa senjata-senjata yang kita butuhkan, kenali dan harus kamu tahu bagaimana cara untuk menggunakannya. Dengan cara begitu, kita siap untuk melawan si iblis. Kita siap menjadi laskar Kristus. Siap untuk mematahkan, memotong semua ikatan-ikatan si iblis. Supaya kita bisa berlari dari kegelapan menuju terangnya Allah. Sehingga ayat hafalan untuk bulan ini benar-benar terjadi. Yaitu hafalan tadi di Efesus itu dikatakan, dahulu kamu adalah kegelapan. Ingat dulu ya, Iman buka lagi. Sebentar. Dikatakan tadi di sini Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 9 itu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi kita posisi masih di dalam kegelapan. Tetapi ada
Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena kamu tadi sudah menggunakan alat-alat senjata terang tadi. Kamu adalah anak terang. Terang sudah berpindah dari gelap menjadi keterang dengan menggunakan segala perlengkapan terang Allah. Menjadi kamu pindah ke dalam terang. Karena itu dikatakan kepada lagi, karena sudah kita hidup di dalam terang, maka dikatakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup menjadi anak-anak terang, yaitu berkelakuan baik. Sama seperti Tuhan Yesus yang engkau junjung. Berkelakuan baik, penuh kasih, pengampunan, dan juga hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kalau anak-anak sekolah minggu sudah hidup di dalam terang, maka buahnya atau hasilnya seperti dia dikatakan di ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena itu, kita mau mengingatkan kegelapan, kejahatan itu adalah ulah si iblis yang akan selalu mengincar kita, akan selalu mengikat kita supaya kita bisa menjadi budak dari si iblis. Tapi kita harus bangkit, kita harus bangun, menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Nah, kita berjalan menuju terang Tuhan, menggunakan senjata perlengkapan dari Allah. Yaitu tadi dikatakan, semua perlengkapan itu tadi, kebenaran, kebaikan, sebatan, damai sejahtera itu diatasnamakan atau dialaskan di dalam Kristus Yesus. Karena itu anak-anak sekolah minggu perlu mengetahui siapa pribadi Yesus itu. Perlu mengetahui bagaimana kita menggunakan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak sembarangan untuk menyebut nama Tuhan. Seperti di dalam Taurat kita ketiga. Kita ketiga dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terus itu bagaimana kita menyebut nama Tuhan? Nah, menyebut nama Tuhan yang pertama adalah di dalam pujian. Yang kedua, sebut nama Tuhanmu di dalam kesesakan. Pengertian dari kesesakan ketika kau merasakan kesakitan, ketika kau merasa sedih, itu termasuk dalam kategori kesesakan. Kemudian yang ketiga adalah sebut nama Tuhanmu ketika kau merasa ketakutan, karena Tuhan akan melegakan kamu dan menguatkan kamu, memberikan kamu keberanian. Jadi kenalilah Tuhan Yesusmu yang menjadi senjatamu itu. Dari mana inang kita mau mengenalinya? Dari firman Tuhan yang berada di Alkitab ini. Setiap hari harus kamu konsumsi. Seperti dikatakan dinyanyikan sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itulah akan menjadi pertumbuhan dan menguatkan kamu untuk mengalahkan tantangan-tantangan si iblis. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah minggu, supaya semua anak-anak sekolah minggu HKBP bertumbuh, berkembang, dan kuat di dalam tubuh Kristus dan menjadi laskar Kristus di dalam kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa senantiasa si iblis mau mengikat kami dengan segala tawaran-tawaran yang menarik hati, yang menarik pikiran kami, Tuhan. Tetapi kami mau patahkan itu, kami mau melawan, kami mau bangkit, mau berjalan di dalam jalan terang ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, tubuh kami ini lemah, kami terkadang mudah digoda. Karena itu kami undang Roh Kudus-Mu, dan kami biarlah kiranya mengenali perisai kami, mengenali senjata kami, yaitu pribadi Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Biar kiranya Tuhan anak-anak sekolah minggu juga semakin boleh bertumbuh Tuhan. Setiap hari semakin bertumbuh di dalam iman. Sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan menjadi anak-anak terang yang hidup di dalam jalan yang kudus. Bantu Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan dengan bimbingan orang tua ya Tuhan. Dengan bimbingan orang-orang yang mengasihi setiap anak-anak sekolah minggu ini. Sehingga mereka boleh berjalan dalam jalan yang kudus. Dan kehidupan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan semua hati orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman-Mu ini biarlah boleh menjadi bekal kami dalam menjalani kehidupan. Kami juga bersyukur Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami Tuhan yang sampai pada saat ini masih memberikan hati mereka Tuhan
untuk tetap ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Walaupun kami tahu Tuhan kondisi saat ini Tuhan, di dalam kekurangan kami, di dalam ketakutan kami melayani Engkau Tuhan, karena Dia Bapa. Biarlah senantiasa Engkau yang menguatkan kami, memberikan kesehatan dan kekuatan buat guru-guru sekolah minggu, buat Pak Halado, buat majelis maupun inap pendeta yang melayani di dalam gereja HKBP Tuhan. Terlebih-lebih semuanya untuk jemaat-Mu HKBP Tuhan. Lindungi kami Tuhan dari sakit penyakit, lindungi kami Tuhan dari virus corona yang begitu membuat ketakutan hati kami Tuhan, membuat hati kami lemah. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan, seperti firman-Mu pada hari ini. Kami mau mengandalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mengizinkan itu karena Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Ajar kami Tuhan supaya kami dengar akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Yesus Kristus untuk segala kesalahan kami supaya kami mulai di hadapan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami ucapkan kepada di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Uangnya dilipat yang rapi, diberikan yang terbaik. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan kita kembali memuji Tuhan kita lagunya Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera.